Triliuner apa? Triliuner. Kita bikin istilah baru. Triliuner. Tapi orang ini subhanallah, yang punya ini usianya mungkin sudah 80 tahun, 90 tahun. Gak pernah ketinggalan yang namanya shop pertama di masjid. Padahal dia duitnya luar biasa. Kalau orang lihat bajunya itu, ya Allah, bajunya kayak baju murahan lah. Mungkin kalau di sini kayak baju beli di mana? Tanah Abang. Ya. Mahal ya Tanah Abang ya. Saya nggak tahu daerah sini. Jadi subhanallah, tapi luar biasa dia berusaha untuk terus maju lagi. Masih bisa? Masih bisa maju lagi? Akhwatnya juga mohon tolong untuk para akhwat maju lagi. Kasihan yang di luar. Mana tadi? Tanah Abang. Ya, baju lusuh, ya bukan lusuh lah, ya biasa sederhana lah. Artinya tidak mencerminkan kekayaan dia yang mungkin di Saudi salah satu the Big Ten mungkin, orang terkaya di sana. Tapi subhanallah, dia tetap berusaha untuk beramal. Ada amalan-amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Bukan hanya jadi kecil, nanti amalan tersebut pada hari kiamat akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Gak ada gunanya, gak ada harganya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah tabaraka wa taala berfirman wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Yang artinya kami mendatangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Ada gunanya amalan tersebut. Na'udzubillahi min. Makanya para ulama kita dahulu mereka sangat memperhatikan yang namanya niat. Mereka berusaha untuk terus memperbaiki niatnya. Sampai salah seorang dari mereka, saya lupa kalau nggak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya minan niyyah. Kata beliau, saya tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat. Kita cuma baca nawaitu aja nggak bisa. Cuma baca usulnya, bukan itu maksudnya. Tapi adalah memperbaiki dan menjaga niat ini supaya tetap lurus amalan tersebut, niatnya. Supaya niatnya itu tetap murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang sulit untuk dilakukan. Makanya para ulama kita dahulu ketika menjaga niat itu mulai dari sebelum beramal, kemudian ketika beramal sama sesudah beramal. Jadi terus itu dikawal niatnya sebelum beramal. Kita mau sedekah. Kita mau sedekah. Ini sudah ikhlas apa belum? Kalau belum, jadi sedekah enggak? Kalau belum jadi, tapi perbaiki dulu niatnya. Jadi kita berusaha untuk murnikan dulu. Ya Allah, ini sedekah karena apa ini? Saya sedekah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena tujuan-tujuan yang lainnya. Kalau misalnya belum juga perbaiki, pegang dulu sebentar, coba diatur niatnya. Apakah saya sudah ikhlas atau belum? Ketika akan umrah, ketika akan haji, berangkatnya tujuannya apa?
Kalau memang ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan, jaga niat tersebut, perbaiki. Sebelum beramal seperti itu, ketika beramal setan akan tetap menggoda. Ketika beramal setan tetap akan menggoda. Awalnya mungkin Allahu Akbar, ikhlas. Akan tetapi ternyata di samping kita datang bos kita ikut sholat juga, Allahu Akbar. Jadi yang gerakannya cepat, sekarang jadi agak apa? Agak pelan. Jadi yang biasa-biasa aja takbirnya, ya, bahkan cenderung cenderung asal-asalan Allahu Akbar. Cenderung kayak nggak niat sholatnya, ya. Kayak nggak niat sholatnya. Kemudian begitu ada bos langsung tiba-tiba apa nih? Kabelnya terinjak. Jadi begitu ada bosnya, masya Allah, jadi kelihatan kayak khusyuk. Takbirnya pun dibikin-bikin. Allah. Padahal tadi labar. Begitu ada bos langsung. Ketika tengah-tengah beramal ini setan datang. Bukan hanya tengah-tengah beramal, sesudah beramal pun setan akan tetap menggoda kita. Dihembus-hembuskan. Ya Allah, ini hebat banget nih. Yang lainnya masih tidur, ini udah bangun dulu. Sayang. Yang lainnya pada nggak puasa, ini puasa sendirian. Emang top markotop gitu. Hati-hati itu setan berusaha untuk terus menggoda kita. Bagaimana amalan kita rusak. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam dakwah kita. Hati-hati. Ketika kita berdakwah, kita juga harus terus mengawal niat kita. Mengawal niat kita. Karena apa kita berdakwah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Nabi kita Muhammad SAW dikatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Aku berdakwah ke jalannya siapa? Berdakwah kepada Allah. Ikhlas. Sebagian orang bukan berdakwah kepada Allah. Sebagian orang berdakwah kepada kelompoknya. Sebagian orang berdakwah kepada golongannya. Sebagian orang berdakwah kepada majelis taklimnya. Sebagian orang berdakwah kepada ormasnya. Sehingga kalau ada orang belajar ke orang lain atau ke majelis taklim lain, yang penting sama-sama ahlus sunnah, buru, gak puas. Ketika majelis taklimnya orang lain sama-sama ahlus sunnah rame, ya, kok dia rame, ana gak rame. Bisa jadi usaha kita selama ini gara-gara niat yang belum lurus tersebut akan menjadi debu yang berterbangan yang tidak ada gunanya. Makanya kita harus cermati terus ya, niat kita. Saya bukan sedang menuduh, tapi mengajak anak dan antum semuanya untuk introspeksi diri. Para ulama kita dahulu seperti itu, berusaha untuk introspeksi diri. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dikisahkan bahwa beliau ini ketika nulis surat, nasihat gitu kan, nulis surat buat orang lain, nasihat gitu. Belum selesai nulisnya, langsung dia sobek-sobek itu surat. Terus dia buang. Tunggu, inti gimana? Nulis surat nasihat belum selesai udah sobek-sobek. Anak tadi enggak ikhlas kan? Anak tadi enggak? Anak takut nanti disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ulama yang lainnya Al-Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama madhab fikih Syafi'i yang terkenal. Al-Imam Al-Mawardi menjelang wafatnya beliau memanggil salah seorang kepercayaannya. Orang percayaannya dipanggil, wahai fulan,
saya kasih tahu kamu bahwa di tempat anu, di ruangan anu ada buku yang banyak di sana. Dan buku itu semuanya karangan saya. Buku itu semuanya karangan saya. Kenapa sampai saat ini belum saya terbitkan? Saya belum bisa ikhlas. Saya belum bisa. Nanti kalau ajal menjemput, kamu tolong duduk di samping saya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Kamu perhatikan tangan saya gimana nanti reaksinya ketika saya meninggal. Apakah nanti tangan saya menggenggam tangan kamu atau tangan saya tidak menggenggam tangan kamu? Buka kayak gini. Pesan saya, kata beliau, kalau seandainya ketika saya meninggal nanti terakhir tangan saya yang genggam tangan kamu, berarti saya belum bisa menghadirkan niat ikhlas di dalam hati saya. Maka tolong seluruh buku itu ente buang ke kali. Tidak ada gunanya. Karena saya tidak ikhlas dalam menulis. Hanya akan menambah dosa saya nanti di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau misalnya ketika saya meninggal nanti tangan anak enggak genggam tangan ente, alias tangan anak kebuka kayak gini, semoga saya sudah bisa menghadirkan keikhlasan dalam niat. Artinya betul. Orang kepercayaannya datang ketika sakaratul maut al-Mawardi, pegangi tangannya. Ketika menghembuskan nafas yang terakhirnya, ternyata tangannya Imam al-Mawardi kebuka. Akhirnya orang kepercayaan ini langsung mengambil buku-buku yang ada di ruangan tersebut, langsung disebarkan. Sampai sekarang bukunya beliau masih bisa kita manfaatkan ilmunya. Jadi lihat para ulama kita sedemikian rupa menjaga dan mengawal niat. Jadi yang penting itu bukan gebiar amalan yang kita lakukan. Oh, saya sudah bikin kajian sebesar ini. Oh, saya sudah nulis buku setebal ini. Bukan itu. Akan tetapi apakah ketika kita melakukan ini kita betul-betul karena mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, atau hanya sekedar kita ingin mendapatkan decak kagum dari orang-orang yang ada di sekeliling kita? Oh, Masya Allah, Pak Anu itu kalau bikin kajian mesti sukses, rame. Si Fulan ini kalau bikin buku selalu best seller. Kata orang Jawa Timur. Jadi bukan cuma best seller toh, tapi best seller. Saking bestnya sellernya gitu. Saking best sellernya gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya gebiarnya, bukan hanya besarnya, bukan hanya banyaknya, akan tetapi niatnya. Ustaz, apa enggak sayang itu Ustaz? Kalau ternyata Al-Mawardi itu ketika meninggal ternyata tangannya genggam. Apa enggak sayang Ustaz? Bukunya dibuang ke kali Ustaz. Mereka itu takut dengan neraka jahanam. Mereka itu takut dengan neraka jahanam. Gak ada apa-apanya buku-buku tersebut. Pengorbanan dia puluhan tahun nulis. Kalau gara-gara itu kemudian malah jadi masuk neraka jahanam. Ustaz, emang bisa menyebabkan? Oh, bisa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kisahnya, matanya ada di dalam Sahih Muslim. Ada seorang ulama yang bernama Syufai. Siapa namanya? Syufai. Syufai al-Asbahi. Pada suatu hari, Syufai ini datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, kok ngelihat ada orang ngumpul-ngumpul gitu. Mengerumuni satu orang.
Banyak pada duduk di situ. Orang yang satu ini ngisi pengajian. Sufai dari luar kota nggak paham ini siapa orang ini. Akhirnya dia pun duduk di belakang, nanya sama orang-orang yang di belakang. Itu siapa yang di depan? Ustadznya siapa? Orang-orang, masa ente nggak kenal? Itu Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis terbanyak. Itu Abu Hurairah, masa ente nggak tahu? Iya, nggak tahu. Akhirnya Syufai duduk di situ. Diikuti pengajian sampai setelah pengajian ada tanya jawab sampai habis semua yang hadir di situ. Jadi begitu ada yang pulang, Syufai maju dikit. Ada yang pulang, maju dikit sampai tinggal Syufai dan siapa? Abu. Syufai berkata, wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan kepadaku sebuah hadis. Yang hadis itu engkau dengar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Karena kan ada sebagian sahabat dengar hadis tapi dari sahabat yang lain. Syufai ini bilang sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah pun menyiapkan dirinya, beliau duduk. Saya pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW yang saya dengar langsung dari lisan beliau dan saya paham betul isinya. Rasulullah SAW bersabda, akan menyampaikan hadis tersebut, pingsan Abu Hurairah. Ketika akan menyampaikan hadis, pingsan. Supaya kan bingung juga. Tuh nih. Orang Jawa mengatakan ketempuhan. Apa ketempuhan? Apa ketempuhan? Apa ya bahasa Indonesianya? Emang bahasa Indonesianya berapa nilainya dulu ya? Lupa saya. Ya, wah saya harus nanggung ini gimana nih? Kemudian beberapa saat kemudian Abu Hurairah siuman. Beliau siuman. Ketika siuman, maka dia pun mengatakan, wahai Syufai, saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW dan aku faham betul isi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika akan mulai bicara, lagi-lagi Abu Hurairah pingsan sampai 3 kali. Saking beratnya mau menyampaikan hadis Nabi SAW. Pernah nggak antum kayak gitu? Ustadznya pernah nggak? Nggak pernah. Sama kita ya. Jadi saking beratnya hadis yang akan dibawakan sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali. Setelah 3 kali pingsan baru kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW dan aku faham betul. Dan aku saat itu berada di suatu ruangan yang di situ tidak ada orang lain kecuali aku dan Nabi SAW. Hadis itu berbunyi, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan disiksa pada hari kiamat ada 3 golongan. Sering dengar hadisnya kan? Yang pertama siapa? Orang yang jihad. Yang kedua, orang yang baca Quran, belajar ilmu agama. Yang ketiga, orang yang dermawan. Yang semuanya ini masuk ke neraka gara-gara apa? Kesalahannya 3 orang sama. Gara-gara niat. Ini hadis sering kita dengar kan? Jadi, pernah pingsan nggak dengar hadis ini? Lewat aja Ustaz hadisnya. Ini yang menyebabkan Al-Mawardi dan ulama-ulama yang lainnya mereka takut dengan amalan yang tidak ikhlas. Hati-hati.
Sekarang ini di zaman kita ini dengan banyaknya teknologi, itu juga berpengaruh kepada keikhlasan. Dikit-dikit update status. Ya. Banyak kan yang status itu di apa? Di Facebook ya? Saya nggak punya Facebook jadi nggak tahu saya. Dikit-dikit update, ya, pakai WA, pakai Facebook, pakai apa lagi? Ya, YM, apa lagi? Twitter, terus Line, ya, macam-macam. Ya. Update di situ. Ya. Masya Allah, rasanya kok tenang banget hati ini habis tahajud. Ya, posting. Besok lagi, ya Allah, kasihan banget ya orang-orang yang tinggalnya di bantaran kali. Ini baru bagi-bagi sedekah sama mereka. Iya. Update status kirim. Besoknya lagi, ya Allah, udah sampai putaran keberapa ya? Lupa anak. Ketiga apa keempat ya? Lagi di depan Ka'bah nih. Ya. Jadi ngapain aja lapor. Ngapain aja lapor. Alhamdulillah, hari ini sudah baca Al-Quran 1 juz. Lapor. Semuanya dilaporin. On the way to Istiqlal untuk tablik akbar Syekh. Apa-apa dicantumkan di situ. Update status ibadah apa lapor. Ya. Sedekah dikit lapor. Sholat tahajud dikit lapor. Apa-apa lapor. Lapor sama siapa? Sama manusia. Buat apa? Jadi hangus gara-gara status. Amalannya hangus gara-gara apa? Status. Belakangan ini ada lagi selfie, narsis, ya. Haji di padang Arafah doa. Tolong dong difoto dong dari sebelah sana. Ya, tangannya gini, khusyuk banget. Padahal sebenarnya lagi acting. Ikut zikir nangis. Ikut zikir nangis. Kemudian pakai tongsis. Sempat-sempatnya ya nangis kok pakai tongsis gimana sih? Habis itu diposting, subhanallah. Hati. Niat ini harus betul-betul kita jaga. Ngapain sih lapor-lapor kayak gitu? Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Hanya kemarin di Bekasi saya menyampaikan pengajian judulnya 2 rahasia. 2 rahasia. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Yang positif adalah amal rahasia, yang negatif adalah dosa rahasia. Usaha untuk merahasiakan amalan supaya bisa lebih ikhlas insya Allah. Bukan berarti nggak boleh kita itu menampakkan amalan kalau memang ada tujuan positifnya. Dalam Al-Quran diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, bagus. Jadi boleh kan? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Namun apabila kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Jadi lebih baik kita merahasiakan, kecuali memang amalan yang tidak bisa dirahasiakan. Contohnya apa? Salat berjamaah. Apa lagi? Azan. Azan mau dirahasiakan gimana? Masa kalau gitu ngapain azan? Azan itu kan syiar. Ya, syiar berarti harus
Harus ditampakkan. Yang penting jaga niat. Ini adalah kriteria yang pertama. Kualitas dipandang dari sisi niat. Yang kedua, yang harus kita perhatikan mutu keteladanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutu kualitas keteladanan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau niat tadi masalah apa? Dalam. Ya. Kalau meneladani Nabi SAW masalah apa? Masalah luar. Jadi dalamnya kita berusaha ikhlas, luarnya kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ketika beribadah itu ibadahnya semau gue. Ibadah semaunya sendiri. So, kalau misalnya ibadah semaunya sendiri, buat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW uswah hasanah. Apa uswah? Contoh yang baik, teladan yang baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul SAW itu teladan dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah akhlak saja. Selama ini kan yang selalu ditonjolkan oleh para khatib, oleh para dai, oleh para muballigh, ya, adalah masalah akhlak. Ya bagus, itu penting sekali. Akan tapi bukan hanya itu, masalah akidah, masalah ibadah. Apakah kita sudah meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kita sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terus wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Apa artinya raditu? Saya ridho. Saya ridho Allah sebagai Rabbku. Saya ridho Islam sebagai agamaku. Saya ridho Muhammad SAW sebagai nabiku. Kalau ente betul-betul ridho Nabi Muhammad sebagai nabi ente, kenapa ente beramal tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau kayak gitu buat apa Nabi SAW diutus ke muka bumi? Nabi SAW diutus ke muka bumi ini untuk ngajari kita para manusia cara beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu sendiri cara beribadah kepada Allah, kita bikin sendiri, ngapain kita punya Nabi? Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Jadi ketika dia beramal, yang penting beramal. Gak tahu bagaimana kualitas amalannya. Yang penting banyak. Padahal ayat yang kita baca tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik. Di situ Allah enggak mengatakan yang paling banyak. Ada dua orang habis sholat, satunya zikir membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang satunya baca subhanallah 333. Alhamdulillah 330. Allahu akbar 333. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000. Nah. Berarti berapa tuh? 1999. Bagusan mana sama yang 33? Kan dikit, Ustaz. Yang penting itu bukan apanya? Dikit. Makanya salah seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah. Sedikit sesuai tuntunan lebih baik daripada banyak enggak sesuai tuntunan. Berarti kita amalannya dikit-dikit aja Ustaz. Ya, banyak sesuai dengan tuntunan. Banyak sesuai dengan tuntunan. Karena kalau misalnya kita banyak-banyak beramal, kemudian tidak sesuai dengan tuntunan, mubah. Mubah itu sia-sia. Dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, Al-Ghasyiyah,
ayat 3 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah." Terus tasla naran